Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri menjelang abad ke-15 atau sekitar tahun 1475. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah. Raden Fatah adalah putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Kerajaan Demak berdiri setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Letak Kerajaan Demak sangat strategis, yaitu diapit oleh Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Kerajaan Majapahit kuno. Selain itu, Kerajaan Demak juga berada pada tepi selat antara Gunung Muria dan Jawa, sehingga strategis untuk kegiatan pertanian dan perdagangan. Berikut ini adalah raja-raja yang memimpin Kerajaan Demak. Yang pertama, Raden Fatah. Raden Fatah merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Demak. Gelar yang diberikan kepada Raden Fatah ialah Senopati Jumbang Abdurrahman Panembahan Sayyidin Palembang Manotogomo. Kedua, Raden Patiunus. Raden Patiunus menggantikan ayahnya sebagai raja. Raden Patiunus dikenal luas dengan nama lain Pangeran Sabranglor. Hal ini disebabkan karena keberanian Raden Patiunus dalam memimpin armada laut untuk menyerang Portugis yang menduduki Malaka. Yang ketiga, Sultan Trenggana. Sultan Trenggana adalah putra Raden Fatah sekaligus adik Raden Patiunus. Sultan Trenggana adalah Raja Demak yang memiliki pengaruh besar karena keberhasilan utusan militer yang dikirimnya dalam merebut Sunda Kelapa dari kekuasaan Portugis. Pasukan Sultan Trenggana juga berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang masih ada di tanah Jawa, kemudian menjadikannya dalam wilayah kekuasaan Demak. Keempat, Sunan Prawoto. Pergantian kepemimpinan Demak usai Sultan Trenggana terbunuh diwarnai sengketa antara Pangeran Surawito dengan Raden Mukmin. Persengketaan berakhir dengan terbunuhnya Pangeran Surawito. Kekuasaan jatuh pada Raden Mukmin yang mendapatkan gelar Sunan Prawoto setelah naik tahta. Kelima, Arya Penangsang. Setelah membunuh Sunan Prawoto, Arya Penangsang menduduki tahta raja. Masa kepemimpinan Arya Penangsang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dari pemimpin daerah-daerah kekuasaan Demak. Hingga akhirnya Arya Penangsang terbunuh dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Pajang, Joko Tingkir. Peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama, Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kedua, Beduk dan Kentongan. Beduk dan kentongan dulunya digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid dan menandai masuknya waktu sholat. Ketiga, Pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat oleh Ki Ageng Selo. Pada awalnya digunakan untuk pintu masuk utama Masjid Agung Demak. Saat ini kondisinya sudah mulai rusak sehingga hanya disimpan di Museum Masjid Agung Demak. Keempat, Mihrab. Mihrab merupakan pengimaman yang di dalamnya terdapat gambar hewan bulus prasasti Condro Sengkolo. Mihrab di masa Kerajaan Demak berlukiskan hiasan tertentu adalah hasil alkulturasi budaya Islam dan Jawa. Kelima, piring campa. Piring campa merupakan piring porselen sebanyak 65 buah yang saat ini dipasang pada interior dinding Masjid Agung Demak. Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Demak sudah menjadi daerah yang mandiri sejak berada di bawah kekuasaan Majapahit.
Kondisi ini berlanjut hingga Demak menjadi kerajaan yang merdeka. Banyak hal yang dapat menjadi bukti masa kejayaan kerajaan Demak. Pertama, daerah kekuasaan yang luas. Pada masa pemerintahan Raden Fatah, wilayah kekuasaan Demak meliputi Banjar, Palembang, Maluku, serta bagian utara Pulau Jawa. Daerah kekuasaan ini bertambah luas pada kepemimpinan Sultan Trenggana yang berhasil menguasai wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur, seperti Tuban, Madura, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Kediri, Malang, dan Blambangan. Kedua, ekonomi yang mapan. Sebagai salah satu pelabuhan besar di Nusantara, Demak memiliki peranan penting dalam perdagangan antar pulau di Indonesia. Komoditi perdagangan utama Demak adalah beras, lilin, dan madu. Ketiga, kehidupan sosial budaya yang harmonis. Masyarakat Demak hidup dalam aturan, ajaran, dan hukum Islam. Namun, norma-norma atau tradisi-tradisi lama tidak ditinggalkan. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo. Sunan Kalijaga juga meletakkan dasar-dasar perayaan Sekaten pada masa kerajaan Demak. Perayaan Sekaten digunakan untuk merayakan hari ulang tahun atau Maulud Nabi Muhammad SAW. Perayaan Sekaten digunakan Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat agar mau memeluk agama Islam. Sekaten kemudian menjadi tradisi atau kebudayaan yang dipelihara sampai sekarang. Keruntuhan Kerajaan Demak. Masa keruntuhan Kerajaan Demak dimulai sepeninggal Sultan Trenggana. Adanya perselisihan, perebutan kekuasaan dalam keluarga kerajaan menyebabkan munculnya pemberontakan-pemberontakan dari daerah kekuasaan Demak. Pemberontakan terakhir yang didukung oleh keluarga kerajaan dipimpin oleh Joko Tingkir yang saat itu menjabat sebagai Adipati Pajang. Pemberontakan berhasil dengan terbunuhnya Arya Penangsang oleh anak angkat Joko Tingkir yang bernama Sutawijaya. Joko Tingkir kemudian memindahkan kekuasaan ke Pajang dan itulah yang menandai berakhirnya masa kekuasaan Kerajaan Demak. Nilai yang dapat diteladani dalam Kerajaan Demak. Sikap cinta tanah air dan keberanian Raden Pati Unus dalam mengarungi lautan untuk mengusir Portugis di Malaka. Kemudian, Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam dilakukan secara halus, tanpa kekerasan dan tanpa memaksa. Wali Songo berinovasi memadukan kesenian tradisional dengan ajaran Islam sebagai media dakwah sehingga masyarakat Demak berminat untuk memeluk Islam.